Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas akreditasi yaitu merevisi SOP Assembling. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Saya Yovita Manuela Kusuma Pembayun dengan NIM D222021033114. Saya Saida Husna dengan NIM D222021033115. Saya Lintang Pramesti Wulandari dengan NIM D222021033333. Saya Alifana Urarianda dengan NIM D222021033316. dan saya sendiri Farhanita Hanum Amanggana dengan NIM D222021033327. Berikut presentasinya. Ini adalah gambaran dari SOP lama. Lalu selanjutnya ada evaluasi perbedaan antara SOP lama dengan SOP baru. Yang pertama yaitu di bagian pengertian diberikan tambahan DRM tidak hanya dikembalikan dari bagian rawat inap, tetapi juga dari bagian rawat jalan serta gawat darurat dan diberikan kronologi atau keadaan pasien tersebut. Lalu yang kedua yaitu di bagian tujuan ditambahkan memberi gambaran fakta terkait keadaan pasien di mana riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang tertulis oleh profesi kesehatan saat pelayanan kepada pasien. Lalu yang ketiga, di bagian prosedur diubah menjadi 12 urutan. Yang pertama yaitu dokumen rekam medis diterima dari petugas bangsal atau perawat setiap hari. Lalu urutan kedua diubah menjadi dokumen rekam medis ditulis pada buku ekspedisi meliputi nomor RM, nama bangsal, dan paraf atau nama petugas bangsal. Lalu urutan ketiga diubah menjadi cek jumlah DRM yang diterima. Lalu urutan keempat diubah menjadi melakukan penyusunan dengan teliti lembar demi lembar formulir sesuai dengan nomor urut kode rekam medis. Lalu di urutan kelima menjadi formulir yang kosong diletakkan di urutan bagian paling belakang atau dipisahkan. Selanjutnya itu urutan keenam menjadi menginput hasil analisis kelengkapan isi rekam medis atau checklist ke file di dalam komputer bagian analisis ketidaklengkapan rekam medis. Urutan ketujuh diubah menjadi mengambil kembali berkas rekam medis yang sudah diteliti kebenaran isinya. Selanjutnya di urutan ke-8 menjadi berkas dokumen rekam medis yang belum lengkap dikembalikan sesuai dengan nama dokter disertai kertas kecil yang berisikan permintaan kelengkapan pengisian berkas. Setelah itu, di urutan ke-9 diubah menjadi menyerahkan dokumen rekam medis ke poliklinik atau bangsal sesuai dengan dokter yang bersangkutan dengan batas waktu pengisian maksimal 30 hari sejak pasien pulang. Di urutan ke-10 menjadi dokumen rekam medis yang sudah lengkap diberikan kepada bagian scanner agar setiap lembar-lembar dokumen rekam medis dapat di-scanning. Lalu urutan ke-11 diubah menjadi petugas bagian scan menginput file dokumen rekam medis dengan memberi nama file sesuai dengan nomor rekam medis ke komputer. Lalu bagian terakhir yaitu menjadi setelah lembar dokumen rekam medis sudah selesai di-scanning, dokumen rekam medis diserahkan di bagian filing. Selanjutnya ini adalah gambaran dari SOP baru yang sudah kami revisi. Yang pertama ada perbedaan di pengertian, yaitu suatu proses meneliti dan mengurutkan kembali kelengkapan dokumen rekam medis beserta pengecekan terhadap kebenaran isi rekam medis terhadap berkas rekam medis yang sudah kembali dari bangsal rawat inap, rawat jalan maupun gawat darurat sesuai dengan kronologi penyakit atau keadaan pasien yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada tujuan. Yang pertama yaitu menunjang kelengkapan informasi untuk menjamin mutu atau quality assurance. Yang kedua membantu prosedur pengkodean penyakit atau tindakan. Dan yang ketiga memberi gambaran fakta terkait keadaan pasien di mana riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan saat pelayanan kepada pasien. Lalu ada kebijakan. Yang pertama, setiap pemberi layanan entah dokter, perawat, petugas rekam medis, dan tenaga kesehatan lainnya harus menulis dokumen rekam medis dengan cepat, tepat, cermat, jelas, dan benar sesuai dengan kewenangannya. Dan yang kedua, setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam harus ditulis dalam dokumen rekam medis. Selanjutnya ada prosedur dari assembling. Yang pertama yaitu dokumen rekam medis diterima dari petugas bangsal atau perawat setiap hari. Yang kedua, dokumen rekam medis ditulis pada buku ekspedisi meliputi nomor rekam medis, nama bangsal, dan paraf atau nama petugas bangsal. Yang ketiga,
cek jumlah dokumen rekam medis yang diterima. Yang keempat, lakukan penyusunan dengan teliti lembar demi lembar formulir sesuai dengan nomor urut kode rekam medis. Yang kelima, jika ada formulir yang kosong, diletakkan di urutan bagian paling belakang atau dipisahkan. Keenam, menginput hasil analisis kelengkapan isi rekam medis atau checklist ke file di dalam komputer bagian analisis ketidaklengkapan rekam medis. Ketujuh, mengambil kembali berkas rekam medis yang sudah diteliti kebenaran isinya. 8. Berkas dokumen rekam medis yang belum lengkap dikembalikan sesuai dengan nama dokter, disertai kertas kecil yang berisikan permintaan kelengkapan pengisian berkas. Yang ke-9, menyerahkan dokumen rekam medis ke poliklinik atau bangsal sesuai dengan dokter yang bersangkutan dengan batas waktu pengisian maksimal 30 hari sejak pasien pulang. Yang ke-10, dokumen rekam medis yang sudah lengkap diberikan ke bagian scanner agar setiap lembar-lembar dokumen rekam medis dapat di-scanning. Yang ke-11, petugas bagian scan menginput file dokumen rekam medis dengan memberi nama file sesuai dengan nomor rekam medis ke komputer. Ke-12, setelah lembar dokumen rekam medis sudah selesai di-scanning, dokumen rekam medis diserahkan di bagian coding. Untuk unit terkaitnya yaitu petugas pengolahan rekam medis, panitia rekam medis, dan poliklinik dokter. Berdasarkan SOP yang telah kami revisi, maka dapat dibuat daftar tilik sebagai berikut. 1. Apakah petugas assembling menerima dokumen rekam medis dari petugas bangsal atau perawat setiap hari? 2. Apakah petugas assembling menulis nomor RM, nama bangsal, paraf, atau nama petugas bangsal pada buku ekspedisi? Ketiga, apakah petugas assembling mengecek jumlah dokumen rekam medis yang diterima? Keempat, apakah petugas assembling melakukan penyusunan dengan teliti, lembar demi lembar formulir sesuai dengan nomor urut kode rekam medis? Kelima, apakah petugas assembling memisahkan atau meletakkan formulir yang kosong di urutan bagian paling belakang? Yang keenam, apakah petugas melakukan checklist atau menginput hasil analisis kelengkapan isi rekam medis ke file di dalam komputer bagian analisis kelengkapan rekam medis? Apakah petugas mengambil kembali berkas rekam medis yang sudah diteliti kebenaran isinya? Ke-8, apakah petugas mengembalikan dokumen rekam medis yang belum lengkap sesuai dengan nama dokter disertai kertas kecil yang berisikan permintaan kelengkapan pengisian berkas? Yang 9, apakah petugas menyerahkan dokumen rekam medis ke poliklinik atau bangsal sesuai dengan dokter yang bersangkutan dengan batas waktu pengisian maksimal 30 hari sejak pasien pulang? Apakah petugas memberikan dokumen rekam medis yang sudah lengkap ke bagian scanner untuk dilakukan scanning pada setiap lembar dokumen rekam medis? Yang ke-11, apakah petugas bagian scan menginput dokumen rekam medis ke komputer dengan memberikan nama file sesuai dengan nomor rekam medis? Yang terakhir, apakah petugas menyerahkan dokumen rekam medis ke bagian coding setelah dokumen rekam medis di-scan? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.